Shalom, jumpa lagi di Kelapo Sukacita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-23. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan-Mu Bapa, dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, kami meminta Tuhan jamah dan urapi kami sekalian. Roh Kudus memimpin dan menuntun kami. Berikanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami dibaharui oleh firman-Mu, dan kehidupan kami ada dalam keteraturan, jalan kebenaran. Bapa, terima kasih bagi hamba yang Allah percayakan untuk menyatakan akan isi hati Tuhan, memperdengarkan akan suara Tuhan. Lengkapilah hamba dengan hikmat dan pengetahuan, kosakata dan tutur kalimat yang benar. Jangan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tapi biarlah menurut kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih, kami sambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23 mengatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari pembacaan ini diberikan tema, jagalah hidup yang benar. Dikatakan jagalah hidup yang benar, banyak orang memandang akan membawa kebenaran, keteraturan hidup kita, itu ada dalam jalan kebenaran ketika kita selalu membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Ketika setiap orang mengatakan hal sedemikian, sangat disetujui. Memang firman yang membawa kita dalam suatu keteraturan, firman mengubah akan hidup kita. Tetapi hal yang paling terpenting di dalam kehidupan kita, terkadang setiap orang mengatakan, siapa dapat mengukur kedalaman hati kita? Siapa mengetahui apa yang sedang kita pikirkan, kita rasakan, rencanakan? Karena itu semuanya adalah berasal dari hati. Hati merupakan organ tubuh yang terkecil di dalam tubuh kita secara jasmani ini. Semua orang dapat mengukur dalamnya lautan, tetapi hati tidak ada orang dapat mengukurnya. Kita melihat setiap kejahatan demi kejahatan pada kejadian-kejadian yang ada pada kitab Perjanjian Lama. Ada beberapa tokoh yang dapat saya mau sampaikan kepada kita, yaitu yang pertama tentang Hawa. Hawa yang memiliki kemauan hati, padahal Hawa yang sudah mengetahui bahwa Allah telah melarang dia untuk jangan memakan buah yang dilarang itu. Sehingga Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hati tertarik pada buah pohon itu. Bahkan juga kita melihat pada Kain. Kain yang memiliki panas hatinya sehingga ia membunuh adiknya Habel. Itu dapat kita lihat juga pada Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-6. Demikian pula Saul menjadi panas hatinya terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuh Daud. Bahkan ada beberapa tokoh juga yang memiliki hati yang tidak sesuai di hadapan Allah. Banyak kejahatan, rencana-rencana yang bertentangan dengan Allah, itu semua adalah berasal dari hati. Sehingga Amsal mau mengingatkan kepada kita pada pembacaan yang tadi baru saja kita bacakan. Pada ayatnya yang ke-23, jagalah hatimu. Berarti mari kita jaga hati kita baik-baik. Kita benar-benar menjadi umat yang menyerahkan kehidupan ini untuk dibaharui. Kalau tadi suatu arahan mengarahkan kehidupan kita dalam jalan kebenaran itu adalah firman, maka firman yang telah mengubah kita ketika kita membuka hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita menerima pekerjaan Roh Kudus membaharui akan hidup kita. Kita mau menerima Kristus sungguh-sungguh memulihkan akan kehidupan saya dan permisah sekalian, karena Dia telah memberikan dirinya yang tidak berdosa
harus rela mati di atas kayu salib untuk menebus akan dosa-dosa saya dan pemirsa sekalian. Karena hati Allah yang begitu baik, Ia mengasihi saya dan pemirsa sekalian, sehingga kita diselamatkan, kita dipulihkan. Tetapi dikembalikan pada iman kepribadian, hati. Ketika hati itu memiliki ada kerendahan hati, keterbukaan hati, berarti kehidupan setiap orang akan diberkati. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ketika kita menjaga hati, itu berarti kita waspada. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang tidak mau menjaga hatinya, berarti dia tidak akan menunjukkan pancaran kehidupannya kepada sesamanya. Dia selalu ada dalam kehidupan yang jahat, maka yang terpancar adalah kejahatan demi kejahatan. Apakah itu yang diinginkan oleh Allah? Allah tidak menginginkan hal seperti itu, tapi manusia menginginkan hal-hal yang diberikan oleh dunia dalam kehidupannya. Kita lihat siapa yang membawa Yesus sampai disalibkan. Karena hati mereka hati yang jahat, hati yang tersaingi, hati yang membenci, hati yang tidak suka. Hati mereka itu terpancar berbagai kejahatan demi kejahatan. Oleh sebab itu, jangan kita mengikuti kisah mereka yang telah menyalibkan Yesus, yang tidak berdosa harus berkorban demi cinta, sayang, dan kasih-Nya kepada saya dan pemirsa sekalian. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allah mengenal kedalaman hati-hati kami masing-masing. Siapa di antara kami yang memiliki hati yang baik di hadapan Engkau? Siapa di antara kami yang memiliki hati yang tidak bagus? Tuhan, bagi kami yang memiliki hati yang baik, ajarilah kami untuk tetap menjaga hati kami, supaya kami terpancar kemuliaan yang memancarkan kehidupan kepada sesama kami. Maka kami bersama-sama ada dalam jalan kebenaran. Ketika bagi kami yang memiliki hati yang jahat, yang banyak kejahatan-kejahatan yang tersimpan pada hati, yang sedang mereka rencanakan untuk menyatakan kepada sesama, Bapa, pulihkan mereka Tuhan. Pulihkan kami sekalian ketika Allah memeriksa kedalaman hati-hati kami. Jamah akan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan, hati-Mu yang baik, hati-Mu yang menyatakan kasih yang begitu besar dalam kehidupan kami lewat kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus dengan kasih-Mu untuk dapat menyelamatkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Allah memberkati kami sebagai pelayan-pelayan dalam channel Klavo Sukacita. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kekuatan untuk tetap kami ada dalam pelayanan, dalam mewartakan dan menyatakan isi hati Tuhan dan memperdengarkan akan suara Tuhan kepada umat-umat-Mu, supaya mereka dan kami sekalian diselamatkan oleh Engkau. Firman yang mengubah hidup kami, firman yang memulihkan kami, firman yang membawa kami ada dalam keteraturan dan jalan keselamatan. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah mereka yang menopang akan pekabaran Injil lewat channel Klavo Sukacita ini. Berkat Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Tuhan membuka akan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu, mengalir dan mengalir seperti air di sungai mengalir tanpa henti-hentinya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kru-kru dalam channel Klavo Sukacita, Tuhan memberkati mereka kesetiaan dan sukacita. Mereka ada bersama-sama dengan para pelayan-pelayan dalam channel Klavo Sukacita ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.